Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizky Pratama dengan NIM 23500311112. Di sini saya akan melanjutkan video tutorial aplikasi keteknik sipilan untuk gedung 3 lantai, bagian desain elemen struktur. Nah, di sini kita bisa langsung saja pergi ke desain, kemudian concrete frame design, terus view revise preset. Nah, di sini tuh kita ganti desain kode, desain sistem RAW dan sistem SDS-nya. Terus di sini tuh kita ganti menjadi ACI 31814. Yang untuk sistem RAW-nya juga ganti menjadi 1,3, untuk sistem SDS-nya 0,69. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita ke desain lagi, kemudian complete frame design, kemudian saya desain combo. Nah, untuk desain ini awalnya kan ada di bagian sebelah sini. Kita pindahkan ke bagian sebelah sini dengan cara klik shift kemudian add. Nah, untuk yang automatically generate code base, ininya jangan dicentangin ya. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita ngecek rasio kapasitas. Caranya itu kita pergi ke desain, kemudian concrete frame design. Oh, ini di run dulu ya. Lupa. Nah, udah di run, langsung bisa disilang aja. Kemudian ke desain lagi, ke concrete frame design. Kemudian start design check atau check off struktur. Ini lagi ngecek. Nah, di sini udah di sininya ganti dulu ya menjadi KNCMC. Udah kelihatan hasilnya. Nah, di sini tuh kan ada yang warna merah nih. Nah, yang warna merah ini artinya rasio kapasitasnya itu melebihi dari batasnya. Kita bisa cek dengan klik di bagian merah ini, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada summary. Klik. Nah, ini ada bacaan shear stress due to shear force and torsion together is at maximum allow. Jadi bagian sini tuh melebihi batas. Selanjutnya kita bisa langsung aja untuk perhitungannya. Select terus ke properties on frame section. Nah, di sini tuh kan ada 3 balok sama 1 kolom. Nah, untuk yang pertama itu untuk balok yang 30/60. Select, close otomatis semuanya. Bentar. Sama select frame section. Nah, otomatis di sini semuanya itu udah ke select ya. Nah, selanjutnya itu untuk perhitungannya di sini tuh kan untuk balok 30/60 untuk lebarnya tuh 300 mm.
tingginya 600 mm, untuk FC prime-nya 25 sama nilai F-nya 420. Untuk nilai AS minimum 1 di sini tuh rumusnya akar FC prime per 4 FY dikali B dikali D. Nah, hasilnya segini. Ini dibagi 100 karena dari milimeter ke sentimeter. Kemudian untuk yang AS minimum 2, rumusnya 1,4 per FY dikali B dikali D. Nah, untuk selanjutnya, untuk tulangan tumpuan atas, data long longitudinal sub 2000 ini didapat dari hasil ini, ke desain, kemudian ke konkret, dispedis info. Nah, untuk longitudinal reinforce, klik OK. Untuk mempermudah melihatnya, ini kita ke XY, kemudian ke elevasi ini. Oh, bentar, ada yang ketinggalan. Biar mudah tuh kayak gini, terus show selection only. Nah, kemudian nah, udah ada. Nah, untuk nilai tulangan tumpuan atas etalon, di sini tuh kita bisa dapat dari hasil ini yang paling besar. Jadi kita cari nilai yang paling besar itu berapa. Untuk bagian longitudinal tulangan tumpuan atas berarti antara yang kiri dan kanan ini, tapi yang atas, nah yang terbesar kita ambil. Berarti nilainya ini di sini 9. 9661 85. Nah, berarti yang terbesar itu nilainya 9,661. Jadi kita masukin aja langsung di sini 9,661. Nah, untuk asumsi diameter tulangan ini tuh didapat dari tabel ini untuk asumsinya. Kemudian luas tulangannya itu rumusnya 1/4 pi kali D pangkat 2 dibagi 100. Hasilnya segini. Nah, untuk jumlah kebutuhan tulangannya itu rumusnya pakai round up. Ini ya. Jadi dapat hasilnya segini. Kemudian selanjutnya itu untuk mencari tulangan tumpuan bawah, kita balik lagi ke sini. Cari yang bagian bawahnya, terus nilai yang terbesar juga. Kita cari lagi 5,319. 5,319. Paling besar berarti 5,319. Masukin lagi ke sini 5,319. Dari sini untuk asumsi tulangannya pakai dari tulangan 12. Kalau tulangannya rumusnya sama, untuk ini juga sama. Selanjutnya untuk tulangan lapangan atas.
Nah, untuk tulangan lapangan atas dapat dari hasil sama yang tadi, tapi yang bagian tengah, bagian atas juga. Cari yang terbesar lagi, 3. Satu, 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 satu. Nah, paling besar berarti 3,074. 3,074 tuh. Oh iya, tadi lupa dijelasin ya untuk yang AS perlu. Untuk AS perlu ini rumusnya ini ya. Nah, jika nilai data ini itu lebih besar dari AS minimum, maka kejelasannya itu AS perlu lebih besar dari AS minimum. Kalau jika lebih kecil berarti lebih kecil dari AS minimum. Ini ada salah masukin. Nah, selanjutnya untuk tulangan lapangan bawah. Tulangan lapangan bawah ini dapat dari nilai eh, bagian tengah. Yang bagian bawah cari yang terbesar lagi, nilainya 5,319. Ini yang terbesar itu 5,319. Ininya sama. Tulangan ini udah salah masukin ya. Selanjutnya untuk mencari data sengkang, kita itu bisa balik lagi ke sini, ke sub lagi, kemudian ke desain, concrete frame design, display design info. Nah, untuk yang sengkang itu kita ganti menjadi shear reinforcing. Klik OK. Nah, untuk yang eh, sengkang tumpuan, kita cari yang paling besar bagian kiri atau kanan. Di atasnya 0,33, 0,43, 47, 48, 52, 58, 58. Nah, ada yang besar nih. 0,063. Nah, berarti yang paling besar 0,063. 0,063. 0,063.
Untuk asumsi dia tulangannya juga sama, kita ambil dari sini. Untuk luas dua kaki sengkang, rumusnya itu seperempat pi dikali D pangkat 2 dibagi 100 dikali 2, hasilnya segini. Untuk jarak sengkang rundown, eh, luas dua kaki sengkang dibagi data sengkangnya, kemudian kali 10. Untuk pembulatannya jadi segini. Nah, untuk sengkang lapangan kita cari nilai terbesar yang bagian tengahnya 0,049. Dapat besar 0,049. 0,049. Nah, rumusnya sama kayak yang sengkang tumpuan tadi. Selanjutnya kita lanjut ke balok yang apa sih? Yang 2550. Nah, untuk bagian balok 25/50 sama 25/45 itu kita bisa langsung copy aja bagian sini, kemudian tinggal ganti di bagian data longitudinal atau data sengkangnya ada diambil dari sub 2000. Nah, mungkin untuk balok yang 25/50 sama 25/45 saya skip aja nanti biar langsung cepat. Baik, setelah saya mendapatkan nilai data long untuk balok 2550, 2545 sama kolom 4040, dapat itu hasilnya sebagai berikut. Untuk tulangan tumpuan atas balok 2550 hasilnya segini. Nah, bisa dilihat saja. Kemudian untuk yang untuk kolom 4040 itu kita kan menggunakan kolom 4040 berarti lebar 400, tinggi 400. Untuk AG berarti tinggal dikali saja dibagi 100. Kemudian batas atas itu rumusnya 0,01 dikali AG. Di ini tuh berdasarkan standar yang ini. Luas tulangan longitudinal sekurang-kurangnya 0,01 AG. Namun tidak boleh melebihi 0,8 AG. Jadi untuk batas atasnya dikali 0,01 dan untuk batas untuk batas bawahnya nah, dikali 0,01, untuk batas atasnya dikali 0,08, didapat hasil segini. Kemudian data longnya didapat segini dari sub. Kemudian untuk ininya asumsi tulangannya menggunakan tulangan D32. Luas tulangannya rumusnya seperempat pi D kuadrat dibagi 100. Untuk jumlah kebutuhan tulangannya pakai rumus round-up juga. Kemudian untuk AS terpasangnya hasilnya perkalian antara luas satu tulangan dengan jumlah kebutuhan. Untuk sengkang tumbuhannya sama seperti ini. Untuk yang luas dua kaki sengkang berarti seperempat pi D kuadrat dikali dibagi 100 dikali 2 karena luas 2. Untuk jarak sengkangnya menggunakan rumus rundown lagi sehingga dibuat menjadi segini. Untuk sengkang lapangannya data subnya hasilnya 0,074. Untuk asumsinya pakai D10. Luas dua kaki sengkang sekian. Untuk jarak sengkangnya didapat hasil 210 dibuatkan menjadi 200. Nah, selanjutnya hasil analisis elemen struktur balok ini tuh berarti kita lihat dari sini tulangan tumpuan 30-60 tumpuan atas berarti jumlah kebutuhan tulangannya 5
D16. Kemudian untuk tulangan tumpuan bawahnya 5D12. Nah, itu dibaca 5, jumlahnya 5 dengan diameter 12. Kemudian tulangan yang lapangan atas 5D12. 12. Kemudian 5D12 juga 5D12. Kemudian untuk kebutuhan sengkangannya untuk D10 strip sengkang D10 225. Untuk yang ini sengkang lapangannya diameter 10 dengan jarak sengkang 300. Selanjutnya untuk yang B2550. B2550 itu berarti 4D 4D16. Kemudian tulangan tumpuan bawahnya 5D 5D12. Tulang lapangan atasnya 4D12. Habis itu tulang lapangan bawahnya 4D12 juga. Nah, ini untuk sengkangnya, untuk sengkang tumpuan D10 dengan jarak 200. 200. Untuk sengkang lapangannya D10 250. D10 250. Untuk balok 2545 hasilnya 2. Untuk tulangan tumpuan atas 2D16. 16. Untuk tulangan tumpuan bawah 3D12. 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 Terus 3D12 juga. 3D12. Kemudian tulangan lapangan bawah. Tulangan lapangan bawah 3D12. Kemudian untuk sengkangnya D10 500. Untuk sengkang lapangannya D10 600. D10 600. Nah, selanjutnya untuk hasil analisis elemen struktur kolom dengan tipe kolom K4040 didapat tulangan longitudinalnya itu 6D32. 32. Untuk sengkangnya, jarak sengkang tumpuannya D10 strip 150. Untuk sengkang lapangannya D10 200.
Kemudian untuk analisis momen plat lantai ini, untuk nilai MU didapat dari sub 2000. Nah, caranya itu kita kembali ke sub, kemudian ke display. Setelah itu show force or stress. Bentar. Display, show force, kemudian ke cells. Nah, untuk di sininya itu kita menggunakan combo 2. Nah, setelah itu kita cari nilai yang terbesar antara ini. Kita coba dulu satu ya. Play. Oke. Nah, untuk di sini tuh di pojok kiri bawah ada nilai minimal sama nilai maksimum. Untuk minimalnya minus 9,99, nah untuk maksimumnya 8,888. Coba kita cari lagi. Nah, combo 2. Nah, ini juga udah berubah ya, minimal sama maksimalnya. Jadi kita menggunakan ini dari komponen dari M11 dengan nilai maksimum 8,88. 8,888 meter. Nah, untuk nilai MN itu didapat dari ini 0,9 dikali FY. Nah, 0,9 dikali AS terpasang dikali FY dikali 103 D min A per 2. Nah, rumusnya gini ya. Di hasilnya sekian, untuk nilai FV-nya 420, nilai FCPM-nya 25, dengan diameter 10, jarak 200. Kemudian untuk AS terpasangnya rumusnya itu seperempat pi D kuadrat dikali 1000 per 200. Untuk tinggi balok tegangan A rumusnya ini. Rumusnya S terpasang dikali FY dibagi 0,85. 0,85 dikali FC prime dikali 1000. Hasilnya sekian. Mungkin untuk video desain elemen struktur cukup sampai di sini. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.